datang membawa damai. Ya, kita kan sering mengatakan shalom, shalom, shalom. Tahu nggak apa artinya shalom? Tahu nggak artinya shalom? Dan sering kita bilang shalom. Nah, artinya apa shalom? Artinya damai. Damainya itu kita dengan Tuhan itu damai. Ya, tapi kita juga dengan sesama itu damai. Kemudian kita berada di negara yang damai, ya, nggak ada masalah, nggak ada banjir di sini ya. Semua hujan nggak? Sekarang di Indonesia banyak yang kalau dengar rintikan hujan, trauma, takut, ya. Seperti sekarang ini kita melihat di Jawa Timur, ya, di Malang, kemudian di Sumatera, ya, khususnya di daerah Aceh, di Tamiang, ya, itu rumah-rumahnya, perumahan penduduk itu ditimbun, ya, dan dengan lumpur, ya, jadinya sampai hampir ke atap itu, ya, dan kemudian bantuan pemerintah itu masih belum sampai di daerah-daerah terpencil, ya. Sungguh kasihan sekali mereka di sana, ya. Jadi whatever itu kita mau bersyukur, ya, kita di sini, ya. Sekali lagi bukan kebetulan, ya, tapi ini adalah karena anugerah Tuhan. Makanya sekarang ada hashtag yang namanya warga tolong warga, rakyat tolong rakyat. Kenapa pemerintah terlalu lambat untuk menolong mereka? Ya, banyak influencer mengumumkan dana yang lebih cepat, kemudian sampai ke daerah-daerah terpencil juga. Jadi menurut pemerintah ini bukan sesuatu yang bencana nasional, tetapi ketika mereka sampai di sana itu mereka melihat situasinya ini sudah teramat sangat genting, ya, ibarat tsunami yang kemarin, ya. Tsunami hanya beberapa daerah, ini banyak sekali daerah-daerah Aceh yang terpencil itu semuanya kena, ya. Jadi kita mengingat mereka, kita doakan, ya. Banyak orang-orang yang kemudian kalau kita perhatikan, kalau keluar kota ke jalan tol itu kalau longsoran belum diselesaikan, jalan belum dibuka, mereka itu bagaimana? Tidak bisa balik, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Sedangkan keluarga mereka ada bersama dengan mereka, barang-barang mereka bersama dengan mereka, mobil mereka itu bersama dengan mereka. Gak mungkin mereka tinggalkan juga. Jadi mau tidak mau mereka tetap berada di mobil, menjaga barang mereka. Apapun yang terjadi, makan tidak makan, mereka tetap berada di lokasi itu, menunggu jalan itu dibuka. Bayangkan, ya, kita mau pulang kampung, ya. Ada yang perjalanan 1 jam, 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 5 jam. Tiba-tiba longsor, banjir di tengah jalan. Kira-kira bagaimana? Mau pulang nggak bisa, mau mati juga nggak bisa, tetap di sana, ya, stuck di sana. Jadi hari ini ketika kita berbicara tentang Tuhan datang membawa damai, ini juga berbicara tentang kita mengetahui minggu ini adalah minggu Advent yang keberapa? Yang kedua, ya, yaitu kita mempersiapkan hati kita, yaitu berbicara tentang, ya, berbicara tentang ini, ya, berbicara tentang jalan yang diperbaiki, yaitu persiapan hati kita menyambut datangnya Sang Raja, Sang Juru Selamat, ya. Tetapi itu sekali lagi firman Tuhan. Hari ini kita ada lagi Lukas 3 ayat 1 sampai 16, ayat 6, ya. Di sini mengatakan begini, saya bacakan aja secara singkat ayat yang ketiga. Kita sama-sama, ya, 2-3 ayat. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita lanjut, ya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru pada gunung, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berletuk-letuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan, ya. Jadi berbicara tentang ini, ya, jalan yang diperbaiki. Kita mengetahui kalau ada orang penting mau datang di tempat manapun, mau di kota, mau di desa, ya, apalagi yang namanya presiden. Ya, biasanya itu yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah itu apa? Memperbaiki jalannya. Tiba-tiba kok ada pekerjaan perbaikan jalan, seperti itu, ya.
yang biasanya tidak diperhatikan, ketika presiden akan datang, maka jalan itu diperbaiki. Yang jelek-jelek itu dibagus-bagusin, yang jelek-jelek itu dikasih cantik. Bahkan murid-murid sekolah, yang sekolah itu disuruh menyambut presiden, bawa bendera semuanya, nggak usah sekolah besok. Wah, anak-anak senang sekali ya, nggak usah sekolah, ya disuruh baris di tengah pinggir jalan, di bawah terik matahari untuk menyambut Bapak Presiden. Seperti itu. Ya, jadi karena ada tamu yang terhormat datang, bukan hanya jalan diperbaiki, orang-orang juga dipersiapkan untuk menyambut presiden. Pertanyaannya, bagaimana dengan hati kita? Ya, apakah kita juga siap menyambut raja segala raja? Ya, hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Masa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Advent itu menandakan bahwa Tuhan telah datang 2000 tahun yang lalu. Tetapi bersamaan dengan itu juga menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya. Sudah siap belum? Jadi Tuhan datang kedua kalinya itu di dalam bahasa kita sering kita mengatakan itu adalah apa? Hari apa? Hari apa? Hari akhir zaman, hari kiamat, seperti itu ya. Jadi untuk itu ini adalah kita menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga. Jadi apakah hati kita siap? Sudah siap belum? Kira-kira nanti kalau memulai, ya kan? Banyak orang doanya begini, Tuhan saya pengen melihat wajahmu, Tuhan saya ingin merasakan kehadiranmu, Tuhan hadir sekarang. Apa artinya kalau Tuhan hadir? Apa artinya kalau Tuhan saya ingin melihat wajahmu? Hari ini nampak wajahmu. Pas keluar buka pintu, Tuhan Yesus. Senang atau bagaimana? Atau menangis? Hah? Sudah siap belum? Menyadari nggak doa kita ada? Ya kita nyanyi ya kan? Ya bertemu muka dengan Tuhan, wajah dengan Tuhan, betapa sukacitanya. Buka pintu, buka lift, Tuhan Yesus berdiri di sana. Halo anakku. Artinya apa? Ya, itu hari terakhir kamu ada di muka. Senang tidak? Senang. Sudah siap belum? Hah? Siap ya? Harus siap ya? Atas semua sudah diamanatkan. Kayak Pak Presiden. Diamanatkan kepada siapa? Pewarisnya. Banyak hartanya. Iya, jadi artinya kalau kita siap maka kita harus mempersiapkan hati. Semuanya dipersiapkan. Ya, ada pepatah mengatakan hiduplah di bumi ini seperti hari ini adalah hari kita terakhir hidup di bumi ini. Ya, jadi jangan kita kadang senang aja. Kenapa? Karena di dalam Desember ini ya kita banyak orang sedang mempersiapkan acara Natal. Kalau Once ya di sana ya lampu-lampu mulai dibuka ya, banyak sekali turis dan juga kita juga ke sana ya. Paling ramai itu di Orchard ya. Tetapi juga kita harus mempersiapkan hati kita menerima Tuhan dan menyambut Tuhan. Amin. Sudah siap? Harus siap. Harus siap. Oke. Jawab sendiri ya. Dan di dalam doa juga hendaknya kita lebih beriman, lebih memahami hati Tuhan ya. Jangan bilang Tuhan hari ini saya mau Tuhan Engkau hadir gitu ya. Hati-hati ya di dalam doa kita ya. Kita harus doa yang benar ya. Jadi di dalam Advent yang kedua ini berbicara tentang damai sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang sangat unik sekali itu. Kenapa sangat unik? Di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 2 di sana dituliskan begini. Saat itu ada banyak sekali pemimpin besar, orang-orang besar. Di sana ada Kaisar Tiberius, ada Pontius Pilatus, ada Herodes, ada Hanafas, ada Kayafas. Semua itu adalah orang-orang penting pada zaman itu. Ya. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa firman daripada Tuhan, perkataan Tuhan tidak datang kepada mereka. Bayangkan, firman Tuhan tidak sampai kepada mereka. Jadi firman Tuhan tidak turun di istana mewah, tidak.
bukan turun kepada ruang rapat para pejabat. Lagi rapat itu, firman Tuhan datang. Tidak ya. Lukas berkata apa? Firman Tuhan datang kepada siapa? Yohanes. Di mana? Di padang gurun. Ya. Padang gurun itu bukan tempat yang nyaman. Ya, di sana itu panas, sepi, kering, tidak ada apa-apanya di sana ya. Nah, jadi di sanalah justru Tuhan berbicara kepada hambanya Yohanes. Renungkan ya. Jadi kadang-kadang padang gurun itu seperti hati kita. Ketika kita lelah secara emosional, ya, hari-hari kena marah, ya, hari-hari buka mulut, sorry ma'am, thank you ma'am, sorry ma'am, 1 tahun bilang sorry berapa kali? Kayak banyak sekali kesalahannya ini ya, sosoknya dikurangi ini ya, kita banyak kali sorry-nya ya, sorry ma'am, sorry sir, ya, capek deh gitu ya, setiap hari harus ikut-ikut. Hanya hari Minggu lah saya punya kebebasan ya, nggak ngomong sorry lagi gitu ya. Nah, jadi kadang juga salah juga nggak bisa sorry lagi. Udah terlalu banyak kuotanya udah habis gitu ya. Lelah secara emosional ya. Ketika kita merasa kadang kita ngomong itu nggak didengar. Senin sampai Minggu, Senin sampai Sabtu kalau ngomong itu, kalau namanya kita kerja itu jarang didengar, ya kan? Paling sering diperintah. Yes ma'am, yes sir, yes apa lagi? Oke, apa lagi? Hah? No oke. Setiap hari begitu, ya. Hari Senin sampai Sabtu, ya, seperti itu ya. Jadi kadang kita merasa nggak didengar. Kita lelah, kita capek. Siapa yang mau dengar kita? Coba, siapa yang mau dengar? Ada yang mau dengar kita nggak? Ada. Tuhan di dalam doa puji Tuhan. Ada nggak teman yang dengar? Sahabat. Selamat Tuhan dengar. Oh, everything should be okay, puji Tuhan ya. Bersyukur ya, cari Tuhan ya, ini yang benar ya. Karena cari manusia ini justru masalahnya bertambah ya. Bukan minus masalahnya, tapi plus terus ya. Ketika doa juga kadang kita merasa nggak dijawab. Ya kita udah nggak ada orang ngomong sama Tuhan tiap malam di kamar sendirian, bersyukur punya kamar sendiri. Kalau ada AC puji Tuhan ya. Sudah tidur di lantai, kedinginan. Ya nggak ada AC, ya kan. Kemudian di tengah kegelapan, lampu nggak boleh dibuka, mau buka HP juga nanti ada CCTV di sana, bagaimana ini? Doa sama Tuhan juga sepertinya tidak dijawab seperti itu. Waduh, ini udah jatuh di timpahan barang ini ya. Nah, saya nggak tahu kita di sini ada pernah merasakan seperti ini nggak ya? Kemudian juga kadang pelayanan terasa berat. Ya, kita ini kan dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, kita bukan hanya menerima berkat Tuhan, tapi kita juga harus memiliki hidup yang melayani. Ya, jadi teman-teman kita di sini, banyak di antara kita di sini, sebenarnya kita sudah punya modal untuk melayani. Kenapa? Karena kita lebih banyak melayani daripada dilayani, benar nggak? Jadi kalau disuruh melayani ini sudah alami, sudah biasa. Kenapa? Karena itu sudah bagian daripada makanan kita sehari-hari ya. Apa sehat di masa depan seperti itu ya. Jadi ini kadang berat juga walaupun kita sudah biasa melayani. Ataupun ketika pergumulan hidup kita merasa sendirian. Apalagi kita di perantauan seperti ini ya, teman-teman sekalian ya, kita sangat butuh sahabat. Teman boleh banyak, tapi lebih daripada itu kita membutuhkan yang namanya sahabat. Dan sahabat ini sahabat rohani. Kalau kita sharing itu yang memberikan motivasi, yang kita sharing itu kadang udah kita doa yuk, kita bawa ke dalam Tuhan yuk. Tuhan kita bawa nanti ke polisi gitu ya kan. Bukan ya kan, tambah masalah, jangan kita bawa ke Along ya kan, seperti itu udah gak ada duit ya ke Along gitu. Enggak, tapi kita bawa di dalam Tuhan ya. Jadi kadang justru di sanalah, di tempat kita paling merasa sendirian, paling kering di dalam kehidupan kita, paling susah kita itu, kadang Tuhan justru datang dan menyapa kita di saat-saat seperti itu. Ya. Pernah punya pengalaman seperti ini? Pernah merasa sendirian, tapi tiba-tiba merasakan kesadaran Tuhan hadir di dalam hidup. Tuhan memberikan kedamaian di tempat ini. Padahal nggak apa-apa, masalahnya tetap di sana, utangnya juga masih di sana, ya selesai. Ya masalahnya
Ya, nah, jadi teman-teman hidup ini tidak bisa nggak ada masalah ya. Hidup kita ini nggak ada yang namanya tanpa ada masalah, itu nggak ada, itu nggak real ya. Kita semua punya masalah. Tetapi sekali lagi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hadir ya, yang adalah Immanuel di dalam kehidupan kita. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita di Singapura ini, meskipun di Singapura negara yang maju, tetapi kita juga sering kadang punya satu masalah, yaitu handphone kita kehilangan sinyal. Pernah nggak? Pernah ya di Singapura ya, negara maju, sinyalnya bisa hilang ya. Kenapa? Kenapa sinyalnya hilang? Jangan masak di dapur. Kenapa? Cuaca. Banyak pengaruh. Salah satunya apa? Tinggalnya di dekat hutan gitu. Terhalang. Iya, gedung-gedung tinggi, benar. Apalagi naik MRT ya, kadang-kadang kalau di hutan. Nah ini juga hilang kan tiba-tiba kan. Nah, bersyukur yang masih ingat hidup dulu di kampung. Saya mengingat dulu kalau handphone pun ada sinyal, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita naikkan handphone kita, tarik sinyal, taruh di jendela. Oi, bentar, gak ada sinyal gitu. Apa gitu ya. Tapi anehnya kadang kita bisa sampai satu tempat yang nggak kita kepikiran, di sebuah sudut daripada satu ruangan, di sana ada sinyal yang kita nggak sangka-sangka. Jadi mau nggak mau tangannya terus begini. Oh, videonya belum habis nih, bentar lagi ya. Di sana ya, dulunya seperti itu ya kan. Nah, kalau masih mengingat, saya bawa lagi lebih jauh lagi. Dulunya televisi itu kan pakai sinyal juga ya kan. Ada antena ya kan. Nah, kalau hujan dia lari, kabur, apa yang kita lakukan? Bentar ya, itu ya masih ingat. Sampai sinyal, udah, pegang di sana, ya kan? Yang lain enak nonton, udah kamu pegang. Seperti itu ya kan? Nah, apa lagi? Kadang kabur televisi tabung, dulu kita lakukan apa? Biar dia jelas. Biar apa? Dipukul ya kan? Dipukul, pukul, udah keluar. Seperti itu kita tuh ya. Kadang ya, kita kalau kita renungkan, kadang seperti itulah hidup kita. Kita nggak bisa mikir bagaimana mungkin kalau orang zaman sekarang, orang modern, pukul televisi tabung bisa membuat gambarnya muncul. Pernah nggak pengalaman? Pernah pengalamannya kayak itu nggak logika kan? Nggak. Masa televisi dipukul? Tapi itulah caranya seperti itu ya. Jadi kadang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang kita nggak pikirkan ya. Kadang seperti itu. Inilah yang dialami oleh Yohanes ya. Kadang seperti itu Tuhan bekerja. Tuhan kadang nggak hadir hanya di gereja atau di tempat-tempat ramai, tempat-tempat yang kita berpikir Tuhan ada di sana. Tidak. Kadang justru Tuhan hadir di ruang yang sepi. Tuhan hadir di tengah tangisan kamu, di tengah kelelahan kamu, di tengah perjalanan rohani kita yang sunyi. Ya, dan Tuhan hadir di sana dan memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi yang saya katakan Tuhan hadir itu, kita harus pahami ya. Ini secara teologis. Ya. Tadi saya katakan, kalau Tuhan hadir, Tuhan benar-benar ada di tempat ini, bukan kayak hari kiamat kita. Ya, jadi begini rupanya, kehadiran Tuhan itu ada namanya tingkatannya. Ya, makanya di dalam doa kita sebenarnya bukan Tuhan hadir di sini ya, bukan Roh Kudus hadir di sini. Kita minta apa? Roh Kudus penuhi hatiku, penuhi hatiku. Jadi artinya apa? Roh Kudus ada, Roh Kudus hadir, tapi belum penuh. Ya, kehadirannya ada. Kenapa? Di firman Tuhan di Mazmur mengatakan Tuhan itu jubah Tuhan saja bumi ini tidak muat, nggak bisa, nggak muat. Jadi sebenarnya Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu terlalu besar kalau kita mengatakan Tuhan hanya ada di dalam hatiku. Tuhan ada di dalam hati kita. Ada. Jadi bukan berarti Tuhan itu yang besar itu jadi kecil masuk di dalam hati kita. Tidak. Bukan. Ya, tapi Tuhan itu terlalu besar sehingga Tuhan ada di mana-mana, bahkan juga ada di dalam hati kita.
yang terdalam sekalipun itu Tuhan ada. Hanya tingkatan kehadirannya berbeda. Makanya kadang kita bisa mengatakan seakan-akan Tuhan hadir. Ya, tapi juga kadang-kadang kita rasa Tuhan benar-benar hadir. Aduh, Tuhan nggak hadir. Jadi sebenarnya tingkatannya saja yang kita rasakan yang berbeda. Jadi dalam doa kita ingatlah, kalau kita berdoa kepada Roh Kudus, minta Roh Kudus penuhi hati kita. Jadi Roh Kudus yang Tuhan kirimkan kepada kita ketika kita percaya itu udah tinggal di dalam hati kita. Jadi bukan hati kita ini, tubuh kita ini bukan seperti hotel, ya. Buat dosa, Roh Kudus keluar, ya kan? Kalau buat baik, Roh Kudusnya ada di dalam hati kita. Enggak, dia tetap ada di dalam hati kita. Ya, makanya senantiasa mengingatkan kita, ya, selalu. Ya, jadi kita harus mengingat hal ini, ya. Ketika kita berdoa mengharapkan kehadiran Tuhan, ya Tuhan selalu hadir, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang dialami oleh Yohanes, ya. Jadi Yohanes, tugas Yohanes, misinya adalah persiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Kemudian meluruskan, dikatakan luruskan jalannya, luruskan jalan Tuhan. Jadi di masa Advent ini, ya, Tuhan sekali lagi bertanya kepada kita, bagian mana hati kita yang perlu dibetulkan. Jadi ini berbicara hati, ya, bukan berbicara masalah superficial, bagaimana penampilan kita, ya, bagaimana perilaku kita, tidak. Tapi bagaimana hati kita hari ini. Hati itu penting sekali, ya. Mana yang perlu dibetulkan? Ada nggak hati-hati di sini yang mau dibetulkan? Ada nggak hati yang rusak di sini? Banyak ya hatinya rusak, hatinya sakit, ya kan? Tapi kok senyum gitu? Hatinya sakit ini. Nah, kita ini manusia sebenarnya adalah banyak yang rusak di dalam kehidupan kita, khususnya hati kita. Makanya kita butuh Tuhan. Jadi sekali lagi dalam masa Advent ini Tuhan mengundang kita untuk melihat hati kita yang mana mau dibetulkan, ya. Di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kemudian apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita sebelum Kristus datang, ya. Dibetulkan, diperbaiki hidup kita, ya, karena masih ada kesempatan bagi kita, ya, masih hidup kita, ya. Kalau ada musuh-musuh di masa-masa Desember ini, ya, damai-damai memang. Ya, saya belakangan ini saya lagi pusing kenapa? Di gereja ada pemimpin gereja karena masalah miscommunication itu nggak ngomongan, perang dingin. Jadi pagi hari ini kan perjamuan kudus, saya bilang kalian berdua nggak boleh melayani stop, ya, karena belum baikan. Harus baikan dulu baru melayani. Belum baik nggak boleh melayani. Oke? Saya bilang, saya suspend mereka berdua, orang lain yang melayani. Orang-orang bertanya, dia bilang, Pak, kenapa? Kok hari ini bukan dia yang melayani? Saya bilang, enggak apa-apa. Ya, dia masih ada yang perlu dibetulkan. Masih ada yang perlu diperbaiki sebelum dia melayani Tuhan. Karena apa? Persembahan yang baik, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah persembahan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang juga telah didamaikan, yang mengasihi sesama, yang sudah damai. Makanya kan di dalam firman Tuhan ada dikatakan ada seorang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, kemudian Tuhan bilang tidak, balik dulu, baikkan dulu dengan saudaramu, baru kamu kemari. Karena itulah persembahan yang Tuhan mau. Jadi kita perlu ingat persembahan hati itu sangat penting sekali. Jadi tetapi hal ini akan terus bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai salah satu cara Tuhan membentuk kita, ya. Jadi jangan menganggap ini sesuatu yang dosa yang tidak bisa lagi dimaafkan, ya. Teman-teman ngerti, ya? Karena kita menganggap seseorang ketika berdosa, dosanya itu tak termaafkan. Seperti itu. Sepertinya kadang kita benci orang, benci sampai kita berpikir udah mati aja lah dia. Mudah-mudahan enggak, ya. Mudah-mudahan enggak, ya. Masih ada jalan pengampunan seperti itu, ya. Karena kalau seperti itu, maka firman Tuhan mengatakan apa yang kita ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kembali kepada kita. Seperti itu. Yang kita hukum mati itu bukan orang tersebut, sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kebencian, kedengkian, iri hati, ya, permusuhan dengan sesama itu salah satu kemudian menjadi apa kita? Menjadi bumerang di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, ketika Tuhan mengatakan kasihi kita sesama kita, itu baiknya bukan untuk kita saja, tapi untuk orang tersebut saja, tapi juga untuk bagi diri kita sendiri. Oke, Desember ini cari waktu, orang itu mau terima itu urusan dia, tapi ini kita punya tanggung jawab dengan Tuhan dan dengan sesama. Seperti itu, ya. Nanti jangan ke gereja tapi berseberangan muka, seperti itu, ya.
sini seperti itu? Nggak ada ya, semuanya baik ya. Ini nanti Natal kasih hadiah. Sudah dipersiapkan belum ya? Hadiahnya udah persiapkan belum Pak Riri? Ada sedang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan semuanya. Kira-kira pengen hadiah apa? Langsung naik sendiri. Ya, semalam kita ada acara besar gereja Natalan ya, kita ada hadiah utamanya handphone. iPhone, oke lah dikasih lah. Ya, karena ada yang sumbang, ya kan, haji mumpung dong, namanya disumbang yang kita terima, lalu itu ya kan. Ada satu orang perempuan yang ketika dia hadir dia berdoa, Tuhan, ini hanya contoh ya, tapi bukan yang benar ya. Ini hanya dia mengatakan kepada saya setelah acara itu juga, dia bilang, Pak, dari tadi saya sudah berdoa, ini handphone saya sudah rusak. Mudah-mudahan hari ini aku dapat handphone dan sebagainya ya. Akhirnya dia pulang dengan benar membawa handphone yang baru. Ya luar biasa ya karena Tuhan itu ya. Karena kita bisa percaya, bisa nggak percaya seperti itu. Di ratusan orang dia yang dapat handphone itu ya pada hari itu. Jadi jangan mengatakan bahwa Tuhan itu kadang nggak dengar doa ya. Karena Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin Tuhan nggak dengar doa kita, mungkin karena kita belum benar-benar membutuhkannya. Ada orang yang lebih membutuhkan ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini tidak mempersiapkan hati kita ya. Jadi teman-teman sekalian ingat ya, ada 3 bagian di dalam hati kita. Ada yang namanya lembah. Lembah itu kekosongan, duka, keputusasaan ya di dalam hati kita itu pasti ada ya, pasti ada. Jadi sekali lagi Tuhan mau mengisinya dengan kasih dan pengharapan. Dan hanya orang yang mengalami kasih Tuhan dapat mengasihi. Orang yang menerima pengampunan daripada Tuhan yang baru bisa mengampuni orang lain ya. Yang kedua itu gunung ya. Di dalam hati kita itu ada gunung apa? Gunung kesombongan, ego, kepahitan. Dan sekali lagi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau meratakannya. Jadi dalam Advent ini Tuhan ya sekali lagi mau meratakan gunung-gunung di dalam hati kita ya. Kemudian ada jalan berliku yaitu hidup yang tidak konsisten ya. Tuhan mau luruskan. Ini bagaimana ini? Ini seperti begini. Kadang datang ibadah, kadang doa, kadang masalah kita, kadang semuanya tidak konsisten ya. Kadang SMS, kadang SMS ya. Orang rumah, kok hari ini mama nggak cari katanya seperti itu ya. Mak kemana gitu ya? Padahal mamanya lagi sibuk kan seperti itu ya kan. Nah, jadi konsistensi itu sangat penting sebenarnya di dalam kita membina hubungan kita dengan sesama. Jadi makanya saya menyarankan kepada teman-teman juga, kalau kita berkomunikasi dengan keluarga kita di tengah kesibukan kita, kalau bisa kita punya namanya disiplin waktu, jam berapa kita free yang terbaik kita hubungi keluarga kita, sehingga keluarga kita tahu. Jadi kita bangun satu disiplin juga untuk mereka tahu, mereka punya harapan ya jam berapa kita akan menelpon menghubungi mereka. Jadi jangan setiap waktu. Ada orang pacaran seperti itu kan. Setiap waktu. Kalau kalian punya laki-laki idaman, bukan idaman, laki-laki yang kalian suka, yang bisa setiap waktu menjawab telepon, tolong jangan kawin dengan laki-laki seperti itu. Kenapa? Karena dia pengangguran. Nggak ada kerjaan kita ya kan? Ataupun kita mengatakan begini, dia nggak ada kerjaan pun, dia tahu kapan dia harus membalas SMS kita. Jangan nanti dia lagi kerja di rumah, dia masak, dia angkat telepon, ya kan? Iya mak, dia masak masuklah ke dalam kuali handphonenya, ya kan? Iya, saya tahun lalu ada seorang saudara saya ngomong lagi di sini ya, ibu bapak saya, main handphone di toilet. Ya kan sekarang kan seperti itu kan, udah zamannya seperti itu ya, gak ada benar salah lah ya, nggak ada yang salahkan ya, siapa yang main handphone di toilet. Handphonenya masuk ke dalam kloset, udah itu rusak, kemudian udah dia keluar, kemudian dia depan saya dia bilang, Ton, handphone mama rusak, belikan handphone. Saya bilang kenapa handphonenya rusak? Masuk gitu. Ya Allah, ya ini memang ya luar biasa seperti itu ya. Jadi yang saya mau sampaikan seperti itu ya. Jadi kita harus punya waktu, punya mindset. Kita tahu kapan kita harus menelepon, kapan harus tidak seperti itu. Nanti jangan waktu kerja pun cek terus ya, nggak berhenti kan. Ada orang seperti itu dorong anak pun, ya, ini lagi dorong, iya ini kamu kemana? Ini ya kan terus ya kan ininya hidup
saya terus ya, sampai dia dorong anak, dorong akong atau siapapun itu ya kan. Bahaya itu. Ada kayak ini teman-teman, ada yang karena nggak ada waktu lagi ya, seakan-akan nggak ada waktu seperti itu ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita harus bijaksana ya, jangan sampai kita dipermudah oleh handphone ini ya. Nanti pekerjaan kita justru jadi nggak ada ya. Oke ya, karena saya juga terlambat juga hari ini ya, jadi kita masuk ke refleksi ya. Jadi kita ambil waktu sejenak, kita refleksi. Refleksinya apa? Yaitu bagian mana dari hidup kita, hidup saya yang seperti padang gurun, ya, yang kering, yang ada orang, yang sepi. Ya, kemudian yang kedua, gunung apa yang Tuhan mau ratakan, yaitu ego kita, kesombongan kita. Ya, kemudian lembah mana yang perlu Tuhan isi, yaitu kekosongan di dalam hati kita dan yang lainnya. Kemudian jalan mana yang perlu diluruskan, ya. Dan yang terakhir, apakah saya siap menyambut Tuhan Juru Selamat saya yang adalah Raja Damai. Ini minggu Advent yang kedua, tinggal 2 minggu lagi kita masuk hari Natal, ya. Jangan kita hanya di luar, keluar di sini, wah tersebut, wah banyak sekali pernak-pernik, perhiasan. Sekali lagi ya, itu nggak ada hubungannya dengan Natal, nggak ada. Itu hanya aksesoris, itu hanya meramaikan saja, nggak ada hubungannya dengan Natal, nggak ada hubungannya dengan kedatangan Juru Selamat, nggak ada. Tapi itu adalah momen, ya, mereka mau, wah kita shopping banyak diskon. Tapi kita jangan lupa, ya, untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan kami di tempat ini, sehingga kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami mengingat minggu ini adalah minggu Advent yang kedua. Tuhan, sekali lagi Bapa di dalam minggu Advent ini Engkau mengingatkan kami, Engkau telah hadir, Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia ini, dan Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Untuk itu Bapa, pada minggu hari ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami. Tuhan, sekali lagi Bapa, Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, untuk meratakan gunung-gunung di dalam hati kami, mengisi lembah-lembah yang kosong di dalam kehidupan kami, sehingga di momen Natal ini Tuhan kami sekali lagi boleh merasakan Bapa kehadiran-Mu yang sejati, kehadiran-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kau adalah Raja Damai, Raja Sukacita yang memberikan kedamaian sejati dan sukacita yang sejati di dalam kehidupan kami. Yang kami tahu Bapa, semua ini tidak dapat diberikan oleh dunia, hanya Engkau Raja Damai yang sanggup memberikan kepada kami. Di tengah dunia yang banyak sekali permasalahan, banyak sekali bencana dan peperangan Tuhan, kami melihat damai semakin hari semakin sedikit. Bahkan Bapa, yang ada adalah banyak sekali kekecewaan, keputusasaan, dan kepahitan di dalam kehidupan manusia ini. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Bapa, biar Engkau Bapa menurunkan kedamaian yang sejati kepada setiap kami. Bencana boleh datang, peperangan di mana-mana boleh terjadi, tetapi ketika kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami, kami tetap memiliki damai itu. Dan jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak damai, sehingga dimanapun kami berada, kehadiran kami juga memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kami. Karena untuk itulah Tuhan kami dipanggil. Terima kasih Bapak, berkati keluarga-keluarga kami yang ada di Indonesia, apapun pergumulan keadaan mereka, Tuhan cukupkan mereka Bapak, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan, meskipun kami jauh di sini, Tuhan kami tahu Bapak, Engkau adalah Allah yang senantiasa dekat kepada keluarga kami. Tuhan senantiasa berserta dengan mereka. Jauhkan hal-hal yang jahat Bapak, jauhkan segala kegelapan, jauhkan segala pergumulan-pergumulan yang berburuk bagi keluarga kami Bapak, sehingga mereka senantiasa Bapak boleh juga mendapatkan perlindungan dan mendapatkan berkat anugerah dari Engkau. Terima kasih Bapak, di Natal ini banyak keluarga berkumpul, tapi kami Tuhan bersyukur Bapak, kami punya keluarga di tempat ini, meskipun kami tidak kembali ke Indonesia Bapak. Untuk itu Tuhan Bapak, berkatilah juga keluarga kami yang ada di sini, persekutuan kami ini Tuhan, sehingga semakin kami bersekutu Tuhan, kasih-Mu semakin melimpah di tengah-tengah kami. Kami boleh semakin saling merasakan kasih-Mu dan saling berbagi kasih-Mu ke depannya. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus juga. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin setiap kami Bapa. Perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat juga bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perjamuan kudus boleh ini ya.
Ini sudah diberkati ya seperti biasa ya. Jadi kita masuk di dapur yang dulu. Saya minta jemaat kita tunduk kepala, kita siapkan hati dulu ya. Siapkan hati yang semuanya. Kita minta Tuhan yang memimpin kita ya. Siapkan hati kita. Adapun kesalahan dosa kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan mengasihi sesama manusia dan berniat akan menuntut hidup yang baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghibur hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Jemaat, mari sama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta semesta alam, hakim seluruh manusia, dengan sedia hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang telah melawan Tuhan daripada kami. Hati kami sangat sedih mengingat segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami menyesal dan bertobat. Kasihanilah kami, Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami mulai saat ini agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam hidup yang baru, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di surga, karena besar kasih-Mu Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunilah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami, teguhkan dan kuatkan kami dalam segala kebajikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkatlah tanganmu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berdoa demikian. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap waktu dan pada setiap tempat mengucapkan syukur padamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara kami memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan sekalian alam, pemerintah surga dan bumi dengan kemuliaan. Baginya kemuliaan yang Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di surga, oleh karena kasih-Mu yang besar telah memberikan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk penebusan kami. Dengan sekali mempersembahkan dirinya, yaitu menderita kematian di atas kayu salib, sudah mempersembahkan korban yang penuh, sempurna, dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia. Dalam kitab Injilnya, Tuhan Yesus telah menetapkan perjamuan kudus ini dan memerintahkan kami untuk melanjutkan peringatan atas kematian yang mulia itu sehingga kedatangannya yang kedua kali. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, ya Bapa yang berbelas kasihan, dengarkanlah doa kami, berkatilah kami yang menerima roti dan anggur ini sesuai dengan perintah anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerima tubuhnya dan darahnya yang kudus. Pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah selesai Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka setiap kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku.
Sama-sama. Tuhan yang Maha Pengampun, tiadalah kami datang ke meja ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah Anak-Mu, Yesus Kristus, dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Amin. Maju ke depan.